Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. Anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan pembelajaran tahun kemarin, tiba saatnya lah kita memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Di sini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu nabillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang materi iman kepada hari kiamat. Sesuai dengan firman Allah suratul Waqiah yang artinya, apabila telah terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Dari firman Allah tersebut, kita bisa mendefinisikan bahwa hari kiamat pasti akan datang. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya hari kiamat itu tiba pada saatnya nanti. Iman kepada hari kiamat salah satu rukun iman yang kelima. Kita ulangi terlebih dahulu bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Di sini kita akan membahas tentang iman pada hari kiamat. Iman adalah
arti dari iman adalah percaya. Percaya di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan kita sehari-hari. Hari kiamat adalah hari terakhir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan, mematikan semua makhluk ciptaannya. Di sini juga semua makhluk ciptaan Allah, termasuk juga malaikat, manusia, jin, setan, dan yang lain-lain. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat dibagi menjadi dua golongan atau dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro, kiamat kecil. Contoh hari kiamat sugro diantaranya adalah kiamat yang Allah turunkan untuk umat manusia di dunia ini. Contohnya bencana alam, kematian seseorang. Pada saat ini kita di dunia ada wabah yang namanya virus corona. Itu termasuk juga kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan semua alam semesta ini. Gunung-gunung bertebangan, gempa bumi di mana-mana, banjir bah, semua yang hidup dimatikan Allah. Di sini juga yang dimatikan tidak hanya manusia, binatang, jin, malaikat, semua mati. Itu gambaran kiamat kubro. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, tiupan yang pertama, seluruh makhluk ciptaan Allah kaget. Karena apa? Karena alam semesta hancur lebur. Tiupan yang kedua, semua yang hidup mati, termasuk di sini adalah malaikat Israfil. Setelah semua makhluk ciptaan Allah hancur lebur, mati semua, di alam semesta tidak ada kehidupan. Yang ketiga, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang pertama adalah munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk ciptaan Allah yang ciri-ciri fisiknya dia bertubuh besar, tinggi, bermata satu. Dia makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kelebihan di atas rata-rata manusia. Tanda-tanda yang kedua adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, membuat keonaran di muka bumi. Tanda yang ketiga adalah terbitnya matahari dari barat. Mengapa matahari bisa terbit dari barat? Karena apa? Alam semesta sudah berumur sangat tua. Magnet gravitasi bumi semakin lemah. Lama-kelamaan kutub utara berubah tempatnya menjadi di tempat kutub selatan. Tanda-tanda yang keempat adalah apabila seorang ibu melahirkan tuannya, yaitu bagaimana zaman sekarang ibu-ibu kita apabila kita sudah berkeluarga, mereka dengan sukarela atau dipaksa oleh anak-anaknya untuk membantu kehidupan mereka di keluarga mereka. Yang kelima adalah apabila orang-orang yang zaman dahulu tidak punya, mulai berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang bertingkat. Coba kalian lihat di sekitar kita. Zaman dahulu mereka hidup kekurangan, tapi sekarang mereka berlomba-lomba membangun rumah yang mentereng, yang megah. Itulah beberapa tanda-tanda hari kiamat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, wabah corona masih bergejolak di daerah kita. Stay at home di rumah, jangan bepergian kalau tidak penting, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan
Yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.